Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Ya, sebagaimana janji gua di video kemarin, gua bakal ngebahas kejanggalan-kejanggalan lain yang gua temuin di kasus dari kopi sianida ya. Nah, untuk kejanggalan-kejanggalan lainnya itu sih kalau menurut gua, ini asumsi gua aja ya. Gua nggak berusaha untuk menggiring opini atau melakukan ujaran kebencian ya. Jadi ini patut digarisbawahi ya. Sekali lagi gue nggak ada bermaksud untuk membuat ujaran kebencian atau membuat penggiringan opini ya. Jadi ini hanya asumsi gue aja dan kalian para viewers itu bisa menilai masing-masing lah ya. Oke, langsung aja kita bahas ke kasus kopi cyanida ini sendiri ya. Oke, kalau untuk pendapat gue ya, kasus kopi cyanida ini sebenarnya adalah sebuah pengalihan isu ya, lebih ke trust isu, karena kalau boleh dibilang tuh ini cocok logi gue ya, berdasarkan data yang gue bawa itu sebelum terjadinya kasus kopi cyanida. Mungkin kalian sudah banyak juga yang lupa tentang memanasnya hubungan antara KPK dan Polri. Ya, itu tahun 2015 tentunya, yang mana akhirnya membuat KPK dan Polri itu bersiteru ya, bersitegang lah ya istilahnya. Hingga boleh dibilang beberapa dari anggota KPK yang menangani kasus tersebut itu menerima ancaman pembunuhan ya, dan bahkan ya intrik-intrik lainnya lah ya, masalah problem-problem lainnya yang uh, terkuak dan akhirnya membuat publik tuh geram. Terlebih lagi dalam permasalahan KPK versus Polri di 2015 tersebut, ini langsung aja ya gue sebut namanya, itu kan akan mencalonkan Budi Gunawan. Jadi Budi Gunawan ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Itu ketua dari penyelidikannya itu adalah Bapak Abraham Samad ya, yang mana kita tahu beliau juga seperti ditelan bumi ya, entah kemana setelah mengusut kasus tersebut. Dan kasus tersebut akhirnya mentah begitu saja ya, dikatakan KPK kalah dan kasusnya dilimpahkan ke polisi. Lalu ya setelah itu para anggota-anggota yang melakukan penyidikan dan penyelidikan tentang korupsi dari Bapak Budi Gunawan ini kalau boleh gue bilang menghilang tanpa jejak, nggak ada beritanya sampai sekarang ya. Mudah-mudahan sih mereka masih sehat ya. Ya, dengan adanya hal tersebut di tahun 2015 sempat banyak kisruh dan chaos ya, terutama di masyarakat, karena di sisi lain pun para wakil rakyat dan juga presiden yang waktu itu menjabat, gue males buat nyebut namanya ya, itu amat sangat kekeh untuk melantik dan menjadikan Budi Gunawan ini, padahal sudah terbukti beliau melakukan tindak pidana korupsi. Dan juga dengan adanya hal tersebut, itu KPK pun seperti diintimidasi ya oleh pihak-pihak elit politik ya, terutama di Senayan sana ya. Karena kalau boleh gue bilang ya, dengan adanya dengan ketahuannya Budi Gunawan itu tertangkap tindak pidana korupsi, itu akhirnya membuka tabir ya kalau bahwa sebenarnya Polri itu adalah istilah katanya kayak pelindung bagi para koruptor gitu loh. Karena ya yang mana kita tahu ya, pada saat sudah terbukti aja itu presiden dan para wakil rakyat pun tetap kekeh. Nah, dengan adanya hal tersebut, kasusnya yang tadi gue bilang mendapatkan perhatian dari masyarakat, itu tiba-tiba ditutup dan dialihkan kasus Budi Gunawan ini ke
kepolisian. Jadi istilahnya kayak apa ya? Kayak hakim menghakimi keluarganya gitu. Itu pasti kan ada seluk-beluk yang ditutupi. Jadi istilah kata ini gue nggak mau suhuzon ya, kita positive thinking aja, pasti kasusnya ditutup ya kan gitu. Itu positive thinking, kita nggak suhuzon, pasti kasusnya ditutup karena dari polisi kembali ke polisi gitu. Jadi istilah katanya boroknya polisi ditutupi lagi oleh polisi gitu. Kita positive thinking aja, nggak boleh negatif ya guys ya. Itu bahaya kalau kita berpikir negatif. Ya, dari adanya kasus tersebut, akhirnya 2015 itu polisi kalau boleh gue bilang itu pamornya sangat amat runtuh ya. Nah, dengan adanya keruntuhan tersebut, ini sekali lagi ini hanya asumsi gue ya, karena gue membaca banyak literatur. Itu kasus yang sebelum Jessica yang amat berat dan cukup mencipta perhatian publik itu adalah kasus ini, KPK versus Polri. Nah, dengan adanya hal tersebut hingga di akhir 2015 ya, nah itu pamor kepolisian itu runtuh seruntuh-runtuhnya. Nah, dari sinilah di awal tahun 2016 terjadilah kasus cyanida. Dan juga nggak lama setelah kasus cyanida, seperti layaknya sebuah drama ya, ada season-seasonnya. Season satunya mungkin kasus cyanida, dan gak lama setelahnya itu ada kasus bom Tamrin yang juga banyak banget kejanggalannya ya. Salah satu kejanggalannya aja lah adalah gimana caranya bom tersebut bisa diletakkan di dalam pos polisi, dan juga gimana kok seorang teroris itu seakan-akan siap untuk mati gitu loh. Jadi berada di tengah publik dan seakan-akan menyajikan drama-drama yang kalau menurut gua konyol ya. Terlebih lagi pada saat dua kasus tersebut ya, yaitu kopi cyanida dan juga bom Tamrin, ini tuh ditugaskan oleh Krisnamurti dan kawan-kawan gitu loh. Ini gue bukannya, sekali lagi gue bukannya mau ini opini ya, gue bukan mau menggiring opini ya, tapi gue hanya berspekulasi ya, hanya berasumsi aja. Memang agak sedikit liar ya. Stop it. Get some help. Mungkin kalau menurut dari Bapak Neta ya, untuk dari tragedi bom Sarinah, kejanggalannya itu selain dari bomnya itu dan juga percepatan antara tim Densus dan tim Krisnamurti. Itu seakan-akan tim Krisnamurti lebih mengetahui dan lebih sigap dibanding tim Densus gitu loh. Kalau menurut Bapak Neta itu kan kemungkinan akan mengangkat atau menjatuhkan nama baik Kapolda Metro Jaya yang waktu itu dijabat oleh Bapak Tito. Tapi kalau menurut gua ini lebih ke menaikkan kembali pamor Kapolri yang telah runtuh karena Budi Gunawan di tahun 2015. Nah, karena dengan adanya dua kasus tersebut timbullah antusiasme masyarakat ya, dengan adanya kalau boleh dibilang turn back crime ya, itu cukup menjadi antusiasme tersendiri bagi masyarakat. Dan juga untuk dari hal tersebut ya, kembali lagi ke kopi cyanida, ada beberapa kejanggalan yang menurut gua itu cukup sama ya dengan kejanggalan yang terjadi pada kasus pembunuhan Brigadir J. Yaitu dimana ketika Brigadir J itu dipulangkan, itu seakan-akan pihak kepolisian sangat menutupi sebab kematiannya gitu. Sama halnya dengan kasus Mirna ya, Jessica dan Mirna ini, kasus kopi cyanida. Jadi di sini dari kasus Brigadir Joshua pun itu kalau nggak tayang viral itu mungkin nggak akan diotopsi ya, karena alasannya sudah diotopsi gitu loh. Ini cukup sama ya dengan kasusnya Jessica Mirna ya, dimana waktu terjadinya kasus pembunuhan itu tidak diotopsi. Nah, namun hanya beda
di tahunnya saja. Mungkin pada saat itu kan Ferdy Sambo juga menjadi bawahannya dari Krisnamurti ya. Mungkin ini hanya asumsi gue sekali lagi ya. Ketika Ferdy Sambo ingin mencontoh kasus dari Jessica ya, karena kan mereka menilai kasus itu lolos lah ya, tidak adanya otopsi dan berakhir clear ya, begitu aja ya. Cuman Ferdy Sambo ini nggak berkaca ya pada rentang waktunya kalau gue bilang, dimana pada saat terjadinya kasusnya itu media sosial itu sudah amat sangat membuka mata masyarakat, sehingga masyarakat boleh dibilang mudah mendapatkan informasi ya. Dan ketika kasusnya viral, dia pun kalau boleh dibilang gagal untuk melakukan pola kejahatan sih ya, kalau gue bilang menutup-nutupi hasil otopsi dan sebab kematian gitu loh. Nah, berbeda dengan kasusnya dari Jessica ya, makanya itu gue amat sangat menginginkan kasus ini tuh dibuka lagi, karena banyak banget kejanggalan yang terjadi dalam kasus yang menimpa Jessica ini ya. Dan satu sisi lagi, dulu itu di tahun kasusnya terjadi itu media sosial sama sekali nggak seperti sekarang ya. Jadi masyarakat amat sangat dibutakan oleh narasi-narasi televisi aja, yang mana narasi-narasi televisi kalau menurut gua itu juga sebagai bola blunder juga ya, karena untuk menutupi yang tadi gua bilang, kejadian KPK versus Kapolri ya. Jadi sebagai penutupan informasi lebih lanjut lagi, karena kan yang kita tahu pun juga media televisi sendiri itu dimiliki oleh orang-orang berkepentingan atau orang-orang yang bisa dibilang itu sebagai petinggi dari partai politik masing-masing gitu loh. A few moments later. Nah, langsung aja kita ke kejanggalan Mirna ya. Nah, untuk kejanggalan pertama ini ada ketidaksesuaian antara interview di Netflix yang bilang pada malam itu ketika Mirna meninggal ini Krisnamurti datang dan langsung mengatakan diracun. Nah, itu bukti wawancaranya ada di video wawancara Pak Karni Ilyas ya, mulai dari menit 6.42 sampai selesai. Nah, di interview Netflix dengan Pak Ilyas ini kenapa sangat berbeda jauh ya? Ini seakan-akan sudah dibuat skema rangkaian dari narasi atau kalimat yang akan dikeluarkan oleh Bapak Edi Darmawan kalau menurut gua. Karena kok bisa dia berbicara di Netflix, Pak Krisnamurti itu langsung datang dan mengatakan anaknya diracun, tapi pas di wawancara Pak Karni ini berbeda gitu loh. Terus yang kedua sangat menutupi dan seakan-akan ikut pasang badan juga dengan kasus Sambo. Nah, ini kenapa dia nggak mau kayak istilahnya paling kenal dengan Sambo, dan seakan-akan tuh dia tuh nggak mau Sambo diberatkan oleh kasusnya Jessica, kalau mana memang nantinya terkait si Sambo itu oleh kasus Jessica gitu. Jadi Sambo kemungkinan bisa kena dua keterkaitan kasus, yaitu Brigadir J dan juga Jessica ya. Nah, ini amat sangat membuat gua curiga gitu, curigoy ya. Nah, makanya ini tadi gue jelasin kenapa kasus ini cukup memiliki kesamaan dengan kasusnya Sambo ya, yang mana menutupi hasil olah otopsi ya dan sebab kematian. Yang ketiga ini CCTV dibilang Jessica menuang dengan tangan kiri. Nah, ini cukup agak membingungkan ya, karena kita sebelumnya juga nggak tahu Jessica ini adalah pengguna tangan kiri atau tangan kanan, karena respon seseorang ketika melakukan hal-hal yang adrenali ya, itu biasanya akan melakukan respon dengan tangan yang biasa dia pakai, bukan tangan yang jarang dia pakai. Itu amat sangat sulit biasanya, pasti akan lebih grogi dan akan lebih gemeter kalau memakai tangan yang bukan
biasa dipakai gitu dalam posisi ya kalau boleh dibilang sangat menguji adrenalin ya kalau menurut gua. Nah, terus adanya pengakuan hubungan dekat antara Edi Darmawan dan para anggota kepolisian, bahkan petinggi kepolisian. Nah, ini buktinya ada di wawancara Pak Karni. Ini ada banyak banget ya di menit 12.26 dan juga 34.40. Nah, serta yang kelima ini mampu menduga dengan lugas jenis botol sianida. Namun pada wawancara di Pak Karni Ilyas ini seakan-akan dia kayak membuat statement baru ya, seperti di tadi poin pertama antara wawancara dengan Netflix dan wawancara dengan Pak Karni itu ada perubahan kosakata. Nah, di poin kelima ini juga ada perubahan kosakata di mana dia mengatakan itu hoax dan itu sudah lama gitu. Dia berkata kalau dia tahu modelan botol sianidanya itu katanya hanya imajinasinya aja gitu kan. Nah, terus yang keenam, ini ada dua keterangan berbeda terkait sampel kematian akibat sianida. Ini di menit 10.28 ya. Ini di wawancara dengan Pak Karni Ilyas. Ini Edi bilang meminta sampel dari RS Abdi Waluyo, dan menit 11.46 yang mengatakan diotopsi lalu ralat ambil sampel oleh dokter Slamet. Nah, ini yang benar yang mana nih? Ini di menit 10.26 dan menit 11.46. Lalu 7, perbedaan kesaksian dokter Slamet di rekor persidangan yang bilang dilarang otopsi oleh polisi padahal jelas ada di BAP. Nah, namun di wawancara Pak Ilyas lagi, ini Edi bilang ini diotopsi yang bedah anak UI. Ini di menit 14.02 ya. Nah, terus pengakuan di wawancara Pak Ilyas juga ditemukan racun sianida di tubuh Mirna pagi setelah malamnya itu diotopsi katanya ya. Namun, di data dokumenter record persidangan, ini mengatakan setelah 3 hari baru ditemukan dan hanya ditemukan 0,2 mili. Damn! Nah, terus di menit 27.11, ini di wawancara Pak Ilyas juga, ini katanya ada pergerakan bukti Jessica menaruh racun. Namun jika diteliti ada kejanggalan dalam video tersebut ya. Ini hanya spekulasi gue aja ya, karena yang tadi gue bilang itu percepatannya kayak ada editan gitu, yang slow terus langsung dipercepat gitu. Karena pergerakannya pun juga nggak kayak megang botol ya. Kalau gue bilang cuman kayak orang mengibas aja ya. Nah, ini mungkin asumsi kalian berbeda, ini nggak masalah ya, karena ini hanya asumsi gue aja. Nah, terus dari wawancara Dr. Richard dengan Dr. Jaya, ini dikatakan sianida biasa dipakai oleh pegiat pemancing. Jadi istilahnya tuh pemancing-pemancing itu pasti bakal tahu gimana cara beli sianida dan di mana membeli sianida. Nah, sedangkan dalam wawancara Pak Karni Ilyas, ini Edi mengatakan memiliki hobi memancing dan sangat jago memancing. Nah, ini kan gue jadi curiga, apa dia jangan-jangan membeli sianida itu gitu loh. Nah, yang ke-12 ini kematian Mirna ini juga mirip dengan kematian dari Munir, yang mana terjadi karena adanya ya biasalah singgungan politik-politik yang kalau gue bilang ya cukup gila ya orang-orang politik itu ya, menghalalkan segala cara. Karena dari kasusnya Munir ini tidak diketahui kapan ditaruh racunnya, seperti juga kasus Jessica, dan juga sampai sekarang pun masih tanda tanya untuk tersangka 100%-nya ya. Nah, terus untuk pola kematiannya juga mirip seperti pola kematian Brigadir Joshua, seperti yang tadi gue bilang ya, hasil otopsinya itu ditutupi. Nah, yang menjadi pertanyaan gua, apa iya jangan-jangan ini ada keterkaitan
antara kematian Mirna dengan ayahnya sendiri ya. Karena kalau boleh dibilang kan banyak desas-desus yang bilang ayah dari Mirna ini pengusaha pemasok senjata ilegal gitu. Dan juga dalam wawancara Pak Karni Ilyas itu juga dikatakan dia sangat dekat dan cukup kenal dengan banyak anggota kepolisian dan juga atasan-atasan kepolisian ya. Jadi orang-orang penting kepolisian dia juga sangat kenal. Jadi di sini tuh gue berpikir kemungkinan besar ada kaitannya kematian dari Mirna ini karena bisnis yang dijalani oleh ayahnya sendiri. Entah mungkin ada yang membunuh karena persaingan bisnis, namun pihak kepolisian gak bisa menangkap siapa pembunuhnya, atau kalaupun tertangkap pembunuhnya, itu akan membocorkan banyak rahasia dan kebobrokan kepolisian lagi. Jadi sehingga polisi itu mencari kambing hitam gitu ya, yang mana adalah teman dari si korban itu sendiri pada hari itu dan yang memiliki seluk-beluk untuk dicurigai. Karena kan kalau boleh dibilang Jessica itu juga memiliki gangguan psikologi ya, kalau menurut dari catatan waktu dia berada di Australia gitu loh. Atau mungkin kematian Mirna ini itu memang ada unsur kesengajaan dari keluarganya sendiri. Karena yang kita tahu saat Mirna itu dibawa ke RS Abdiwaluyo dari klinik Damayanti ya, kalau nggak salah itu di GI, itu kan cukup dekat ya kliniknya. Dan keadaan Mirna itu belum meninggal, masih lemas gitu ya, dan sudah ditangani oleh Dr. Joshua sebelumnya. Dan kalau boleh dibilang menurut Dr. Joshua di klinik Damayanti itu juga Mirna itu nggak seperti orang keracunan. Nah, itu gue amat sangat mau tahu itu apa yang terjadi di mobil pada saat Mirna itu dibawa ke RS Abdiwaluyo. Dan juga terlebih lagi jarak dari Abdiwaluyo dan klinik Damayanti itu kan dekat, tapi kenapa rentan waktu untuk sampainya terlalu lama gitu loh. Itulah yang cukup membuat gua sampai sekarang berpikir ya, kemungkinan besar ada kaitan kematian Mirna itu dengan orang terdekatnya sendiri, bukan malah dengan Jessica-nya ya. Ini hanya asumsi gua ya, dan juga kemungkinan besar ada campur tangan dari kepolisian untuk menutupi trust isu yang pernah terjadi di 2015 gitu loh. Dan juga karena adanya kemiripan dari pola penutupan sebab kematian Brigadir J dan juga pola penutupan sebab kematian dari Mirna yang terjadi pada tahun 2016. Namun hanya bedanya saat Brigadir J sebab kematiannya itu tidak dikatakan, itu dibuat viral oleh keluarganya ya. Namun kalau kasus Jessica ini enggak, jadi kalau boleh dibilang masih aman lah ya. Cuman kalau kasus ini dibuka, kemungkinan besar tidak akan aman ya, dan akan menyorot banyak petinggi-petinggi lainnya. Karena ini gua nilai ada banyak campur tangan dari petinggi-petinggi ya, kalau boleh dibilang ya mafia-mafia politik yang maunya serba duit ya. Nah ini bajingan sekali. Sangat-sangat bajingan menurut gua. Oke, mungkin sampai situ saja untuk asumsi liar yang gua sampaikan. Untuk kalian mungkin bisa berspekulasi lain atau berasumsi lain, atau mungkin ada yang ingin kalian diskusikan di kolom komentar, itu juga boleh banget untuk menambah referensi gua. Mungkin bisa gua bahas lagi di pembahasan ketiga. Dan untuk kalian yang baru banget bergabung, ini gua mohon untuk klik like, share, dan komen. Serta untuk kalian yang baru banget bergabung juga bisa untuk klik subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi menarik yang pastinya gua bahas di channel gua, Sasaki Haise from Street Plus. Oke, see you in the next video. Ciao.